Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Semoga sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan pada manusia ya. Adapun kompetensi dasar yang harus kita penuhi, silakan perhatikan ini. Ini kompetensi dasarnya, sedangkan ini adalah indikatornya, dan ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Tolong dicatat ya. Langsung aja kita masuk ke organ pencernaan pada manusia. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Bapak mau tanya dulu, kira-kira ananda semua sudah makan? Oke, sudah. Kira-kira makanan yang kita masukkan ke dalam mulut itu akan mengalami proses apa itu? Iya, benar sekali, akan mengalami proses pencernaan. Apa sih sebenarnya pencernaan ini dan tujuannya apa ya? Ya benar, proses pencernaan itu bertujuan untuk mengubah molekul-molekul makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana ya. Nah, proses pencernaan ini sendiri di dalam tubuh kita secara garis besarnya itu dibagi menjadi dua. Ada namanya pencernaan kimiawi dan ada pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi itu adalah proses pencernaan makanan dengan bantuan zat-zat kimia. Sedangkan kalau dia pencernaan mekanik itu adalah proses pencernaan makanan dengan bantuan salah satunya gigi, yang mana pencernaan mekanik ini adalah mengubah molekul-molekul makanan yang besar menjadi lebih sederhana. Di mana saja terjadi dalam video ini akan kita bahas. Kita lanjutkan. Sistem pencernaan ini tadi itu dia terdiri dari yang namanya organ-organ pencernaan. Nah, secara garis besar organ-organ pencernaan manusia itu dikelompokkan jadi dua. Ada namanya organ pencernaan utama dan ada organ pencernaan tambahan ya. Nah, organ pencernaan utama ini kita akan bahas terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah rongga mulut ya. Ya, rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut itu masih terdapat organ-organ pencernaan tambahan seperti gigi, lidah, dan juga air liur. Kalau yang namanya gigi itu dia dibagi lagi menjadi tiga bagian. Ada namanya gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kalau gigi taring itu berfungsi untuk mengoyakkan makanan, sedangkan kalau dia gigi seri itu berfungsi untuk memotong-motong makanan, sedangkan kalau gigi geraham itu berfungsi untuk melumatkan ataupun menghaluskan makanan. Nah, selain itu ada lagi tadi namanya lidah. Lidah ini juga ada beberapa fungsi. Yang pertama, dia membantu kita di dalam menghaluskan makanan, mengatur letak makanan di dalam rongga mulut kita. Terus membantu proses menelan, dan juga yang paling penting di dalam sistem pencernaan yaitu adalah mengecap rasa makanan. Kenapa dia bisa mengecap rasa makanan? Itu karena di dalam lidah terdapat yang namanya papila ya. Oke, papila-papilanya ada tiga, ada papila fungiformis, circumvallata, dan juga papila filiformis. Ini dicari tahu kalau mau tahu lebih jauh lagi ya. Berikutnya ada yang namanya kelenjar air liur atau kelenjar ludah. Ini dia dihasilkan pada tiga tempat di dalam rongga mulut. Ada namanya kelenjar parotis yang dekat dengan telinga, ada kelenjar submandibularis, dan ada kelenjar sublingualis ya, yang masing-masing akan menghasilkan cairan ataupun lendir, yang mana di dalam lendirnya ini akan menghasilkan yang namanya enzim amilase. Enzim amilase ini sendiri akan berfungsi sebagai pencernaan mekanik yang mengubah amilum menjadi zat gula. Organ berikutnya yaitu kerongkongan. Di dalam kerongkongan itu tidak terjadi pencernaan. Jadi di dalam kerongkongan ini hanya terjadi penghubung ya. Kerongkongan ini penghubung antara rongga mulut dan juga yang namanya lambung. Jadi di dalam pada saat makanan itu masuk menuju ke lambung, maka terjadi gerak peristaltik di dalam kerongkongan. Gerak peristaltik ini adalah gerak meremas-remas makanan dengan cara kerongkongan itu menyempit, berkontraksi bergantian ya, menyempit melebar sehingga dia terdorong ke dalam lambung ya. Selanjutnya di dalam lambung, makanan ini akan mengalami pencernaan lagi baik secara mekanik maupun kimiawi. Mekaniknya itu terjadi dengan cara bergesekannya dinding lambung, sedangkan kalau kimiawinya itu dihasilkan ada tiga jenis enzim. Ini tiga jenis enzim yang dihasilkan di dalam lambung.
Nah, setelah makanan dicerna di dalam lambung kurang lebih selama 4 jam, maka makanan itu berikutnya akan mengalami yang namanya pencernaannya akan semakin halus, dia berbentuk seperti kim, maka berangsur-angsur makanan ini akan meninggalkan lambung perlahan-lahan, bukan sekaligus dia turun, enggak, tapi dia perlahan-lahan meninggalkan lambung menuju ke usus halus ya. Nah, di dalam usus halus akan mengalami proses pencernaan lagi. Proses yang terjadi itu adalah dengan bantuan enzim. Ini adalah enzim-enzim yang dihasilkan di dalam lambung ya. Ini coba diperhatikan, ini adalah enzim-enzim yang dihasilkan di dalam lambung. Berikutnya makanan ini nanti akan mengalami penyerapan juga di bagian usus halus ya. Nah, usus halus ini sendiri dia dibagi menjadi 3 bagian ya. Coba kita perhatikan, ini ada usus 12 jari, ada namanya usus kosong, dan ada usus penyerapan. Ini adalah bagian-bagian dari usus halus ya. Berikutnya setelah makanan mengalami pencernaan di usus, maka berikutnya dia akan masuk ke dalam usus besar atau yang sering kita sebut dengan istilah kolon ya. Di dalam kolon makanan akan tadi sudah diserap di usus halus. Jadi di sini boleh dibilang tinggal ampasnya ya. Nah, makanya di dalam usus besar ini sebenarnya tidak lagi terjadi proses pencernaan. Di sini terjadi yang namanya proses pembusukan sisa-sisa makanan ya. Ya, tapi kalau ada kelebihan air atau kita nyimpan fesesnya ini lama, maka akan terjadi penyerapan air. Oke, berikutnya kita masuk ke organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan kita itu ada hati. Nih, sekaligus di dalamnya ada kantong empedu dan juga ada yang namanya pankreas ya. Oke, jadi organ-organ pencernaan tambahan ini biasanya itu akan menghasilkan enzim-enzim yang akan membantu proses pencernaan secara kimiawi. Oke, untuk lebih jelas apa itu fungsi hati, coba kita perhatikan ini ya. Ini adalah fungsi dari hati. Sedangkan kalau dia yang namanya kantong empedu itu akan menghasilkan yang namanya cairan empedu. Fungsinya ini ya. Oke, ini jangan. Oke. Berikutnya ada tadi yang namanya pankreas. Pankreas ini juga menghasilkan beberapa enzim-enzim pencernaan yang akan berfungsi untuk membantu proses pencernaan secara kimiawi ya. Ini organ-organnya. Ini enzim-enzimnya, oke? Ya. Oke, itu dia tentang organ pencernaan manusia ya. Jadi organ pencernaan manusia tadi secara garis besarnya dibagi 2, ada organ pencernaan utama dan tambahan. Oke, mungkin demikian video yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu anak-anak Bapak untuk memahami organ-organ pencernaan kita ya. Jadi Bapak ucapkan selamat belajar dan semoga sehat selalu, dan jangan lupa jaga kesehatan dan jaga daya tahan tubuh. Ingat, makanan yang masuk ke dalam tubuh itu sangat menentukan kesehatanmu ya. Apalagi di suasana seperti ini, daya tahan tubuh itu sangat penting untuk dijaga. Maka perhatikanlah makanan yang masuk ke dalam tubuh dan cerna dengan semaksimal mungkin supaya sari-sari makanannya bisa diserap dengan seutuhnya. Oke, dah, sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, thank you.